warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Bu Rina doakan semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa di masa pandemi seperti ini selalu patuhi protokol kesehatan. Yaitu dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan secara teratur. Anak-anak, hari ini Bu Rina akan mengajak kalian untuk belajar bersama, yaitu tentang materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema ketiga, dan pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengetahui capaian pembelajaran kita hari ini, maka Bu Rina akan memberitahu tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pertama, melalui kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri benda 3 dimensi, siswa mampu mengelompokkan berbagai benda 3 dimensi berdasarkan jenisnya. Kedua, melalui kegiatan mencari tahu mengenai cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Nah, anak-anak, untuk yang pertama, mari kita simak cerita dari Siti. Nah, jika kalian cermati, Siti memiliki saudara yang tinggal di salah satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul terletak di Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Siti ketika berada di sana sangat senang karena ternyata ada salah satu desa, yaitu di Desa Kasongan, di daerah tempat tinggalnya keluarganya Siti. Mereka terkenal dengan pembuatan gerabah. Maka di Desa Kasongan itu terkenal sekali dengan hasil gerabahnya. Nah, anak-anak, gerabah itu merupakan salah satu jenis karya 3 dimensi. Selain gerabah masih banyak sekali. Di antaranya terdapat patung, ada ukiran, teko, kendi, dan lain sebagainya. Nah, kalian ingat apa itu pengertian dari karya seni 3 dimensi? Apa bedanya dengan karya seni 2 dimensi? Nah, mari kita simak bersama. Karya seni 2 dimensi itu adalah karya yang memiliki ciri-ciri dengan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki ukuran panjang, tinggi, dan lebar, serta yang kedua adalah dapat dilihat dari sudut pandang manapun. Dan yang ketiga yaitu karya 3 dimensi memiliki volume atau ruang. Nah, volume atau ruang inilah yang membedakan ciri-ciri khususnya dengan karya 2 dimensi. Nah, anak-anak, dapat kita lihat di sekitar kita bahwasanya benda-benda yang tergolong karya 2 dimensi dan 3 dimensi sering kita temui. Benda 2 dimensi contohnya kalian membuat karya anyaman atau foto atau lukisan. Selain itu, untuk karya-karya 3 dimensi yaitu berupa benda-benda seperti meja, kursi, selain itu almari, dan sebagainya. Nah, berdasarkan jenisnya, kita dapat mengelompokkan karya 3 dimensi itu diantaranya 3 jenis. Yang pertama, benda kubistis. Apa itu benda kubistis? Benda kubistis adalah benda karya 3 dimensi yang bentuknya menyerupai bangun balok ataupun bangun kubus. Seperti halnya di sekitar kita yaitu almari, kardus, tempat sampah. Ada ya tempat sampah yang berbentuk kotak. Selain itu juga terdapat kursi, kotak tisu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu benda jenis silindris. Benda jenis silindris ini berbentuk menyerupai tabung. Di antaranya seperti vas bunga, teko, gelas, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah benda dengan jenis atau bentuknya yaitu bebas. Seperti apa kalau bebas? Nah, bebas itu sering kita temui, yaitu seperti buah-buahan atau pohon dan bentuk lainnya yang tidak beraturan. Nah, anak-anak, berikut
ini ada gambar yang bisa kita analisis bersama. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawahnya. Mari bersama-sama kita temukan mana yang termasuk benda kubistik. Ya, yang pertama adalah almari, yang kedua ada kursi, lalu yang ketiga kita lihat ada bantal. Nah, selanjutnya kita lihat untuk benda silindris terdapat banyak sekali, ada vas bunga, teko, gelas, meja yang terbuat dari rotan. Dan yang bentuk bebas, kalian bisa lihat di sini terdapat bunga yang berada di atas vas bunga itu. Dan anak-anak, untuk benda dua dimensi kita bisa temukan yaitu berupa lukisan yang terpampang di dinding. Nah, anak-anak, dengan penjelasan Bu Erlina tadi, harapannya kalian sudah paham ya. Nah, sekarang waktunya kalian bereksplorasi dengan mengerjakan tugas halaman 136. Kalian lihat ada gambar seperti berikut. Nah, silahkan kalian dari gambar ini kelompokkan ke dalam jenis benda karya 3 dimensi sesuai dengan kelompok benda kubistis atau silindris atau bebas dengan menyebutkan nomor yang tertera seperti pada gambar. Nah, anak-anak, tadi di awal kalian sudah mengetahui bahwa salah satu bentuk benda 3 dimensi yaitu teko. Nah, apakah kalian pernah mendengar cerita dari Aladin dan lampu ajaibnya yang seperti memegang teko? Nah, kalian bisa lihat ya seperti ini. Anak-anak, di sini cerita Aladin dan lampu ajaibnya merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Di pembelajaran 1 kemarin kalian sudah mengingat bahwa cerita fiksi adalah cerita khayalan atau fantasi. Cerita tersebut tidak nyata adanya di dunia ini. Jadi, cerita atau kisah fiksi itu ditulis secara tertulis dan dituangkan bisa dalam bentuk cerita, komik, ataupun film, bahkan buku bacaan. Anak-anak, cerita fiksi itu mengandung beberapa unsur juga. Di antaranya mengandung tema, lalu tokoh dalam cerita tersebut. Selain itu ada penokohan, ada alur dari ceritanya. Selain itu ada latar dan juga amanat. Sehingga setiap cerita pasti selalu mengandung pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil. Nah, sekarang waktunya kalian juga bereksplorasi. Silahkan bisa tanya kepada orang tua, seperti apa sih cerita dari Aladin dan lampu ajaibnya ini? Kalian bisa tanyakan atau bisa mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, kalian silakan carilah bentuk alur dari tokoh serta penokohan atau sifat dari karakter si Aladin ini, serta sifat-sifat dari tokoh yang lain. Nah, setelah itu nanti kalian tuangkan dalam bentuk tulisan ya. Ya, anak-anak, mari kita ambil kesimpulan bersama mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita jadi lebih mengetahui bahwa di sekitar kita banyak sekali benda-benda 3 dimensi yang dapat kita kelompokkan menjadi jenis benda kubistik, benda silindris, dan juga benda bebas. Yang kedua, anak-anak jadi lebih mengetahui mengenai sifat-sifat ataupun tokoh yang berada dalam unsur dari cerita fiksi. Nah, itu yang bisa Bu Erlina sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami dan juga kalian bisa mengamalkan pembelajaran hari ini dengan tugas-tugas yang Bu Erlina berikan tadi ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa dimanapun kalian berada selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan secara teratur. Mohon maaf jika untuk pembelajaran hari ini banyak salah kata dari Bu Erlina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.